Nelayan dengan kerasnya kehidupan mengarungi samudra. Sang nelayan tidak pernah mengeluh dan berkeluh kesah. Sang nelayan di negeri ini menerima kenyataan hidupnya. Dia percaya dan yakin sudah takdir dan nasib hidupnya. Kalau penghasilan dia dalam sehari hanya 100.000, 200.000, 300.000 sudah tersenyum dia. 100.000 sudah senang dia, sudah bersyukur. Karena menurut sang nelayan, sudah nasib dan takdir saya begini. Sang nelayan belum berkeluh kesah. Sang nelayan, rakyat negeri ini masih sabar, masih tabah, dan penuh kesyukuran. Karena sang nelayan menerima kenyataan hidupnya bahwa itulah takdir dan nasibnya. Sang nelayan tidak pernah berkeluh kesah. Sang nelayan terus mengarungi samudra mencari nafkah, bertarung mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sang nelayan pada saat anaknya kuliah, dia cuma mengeluh saja di dalam hatinya betapa beratnya biaya untuk anak saya menempuh pendidikan agar sukses seperti anak orang lain. Begitupun petani. Petani menerima juga nasibnya dan takdirnya. Dia menerima bahwa sudah nasib dan takdir saya begini. Sang nelayan dan petani dan yang lain menerima kenyataan hidup mereka bahwa sudah ketentuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudah takdir dan nasib saya. Sudah beginilah nasib dan takdir rakyat jelata. Rakyat jelata selalu dan menyandarkan hidupnya dalam suka dukanya bahwa sudah nasib dialah hidup di dunia ini. Sudah takdir dialah hidup di dunia ini. Nelayan, petani, pedagang, masyarakat pinggiran bersandar hanya kepada nasib dan takdir. Sudah ketentuan dari Sang Ilahi Roh. Sang nelayan tak pernah mengeluh dan berkeluh kesah. Dia tetap tersenyum, apalagi kalau lautan tidak lagi dalam keadaan bergelombang dengan arus, dengan ombak yang sangat mengerikan. Dia tersenyum. Dia tetap memacu perahunya untuk mencari ikan. Saya melihat senyum itu. Saya menyaksikan senyum-senyum itu. Dan saya sering berdiskusi dan bercerita dengan mereka. Keluh kesah mereka pada saat BBM ini semakin naik harganya, mereka tentu mengeluh dan berkeluh kesah. Tapi keluhan mereka hanyalah keluhan biasa saja. Mereka tetap menjalani kehidupan di bangsa dan negara yang kaya raya ini. Mereka tetap sabar dan tabah. Pada saat mereka melihat dan menyimak pemberitaan tentang korupsi, terkadang di antara sang nelayan, sang petani, rakyat jelata, bisik-bisik dan berdiskusi. Ternyata negara ini kaya. Ternyata bangsa ini kaya. Mereka belum berpikir, belum sampai pada kesadaran. Sebenarnya nasib dan takdir kita tidak begini. Sang nelayan belum sampai ke sana. Sang petani belum sampai ke sana. Sang rakyat jelata belum sampai ke sana pikirannya. Hei, kalian yang korupsi dan koruptor di Indonesia ini. Hei, berpesta poralah kalian pada saat sang nelayan, seorang petani, rakyat jelata, rakyat pinggiran belum kemudian sampai kesadarannya bahwa penderitaan mereka akibat perbuatan kalian, bahwa takdir dan nasib mereka bukan sebagaimana yang mereka terima saat ini. Berpesta poralah kalian, tepuk tanganlah kalian, salin puja-pujilah kalian, berjubah negaralah kalian, pura-pura merakyatlah kalian, pengkhianat kalian sesungguhnya. Saya anak kampung, saya anak pinggiran, saya anak pelosok, sudah tahu kelakuan kalian. Setelah Purbaya kemudian banyak membuka dan menyampaikan atas pengelolaan keuangan negara ini. Hari ini saya lebih mengerti lagi. Terima kasih Pak Purbaya sudah menyadarkanku sebagai anak kampung, anak pinggiran, anak pelosok. Hei kau anak kota, hei kau anak keren, hei kau anak-anak muda yang nongkrong di warkop-warkop yang megah dengan kau bermain gadget.
Apakah kamu tidak pernah menyadari bahwa nasib dan takdirmu hidup di Indonesia ini sebenarnya harus penuh dengan ketersenyuman, harus penuh dengan kebahagiaan. Tapi kamu akan mewarisi keadaan-keadaan sebagaimana sang nelayan, sang petani orang tuamu yang menerima nasib dan takdirnya dan hanya menyebut, sudah beginilah takdir hidup di Indonesia ini. Hei kau anak muda yang juga sudah bertitel sarjana, hei kau yang juga sudah masuk di perguruan tinggi dan melewati itu semua, hei apa kamu tidak malu dengan dirimu? Hei anak muda yang terjebak dalam dunia perjudolan, sadar kau, kau jangan jadi anak muda yang pengkhianat ya. Jangan jadi anak muda juga yang tanpa kau sadar kau menjadi beban bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Anak muda, kapankah engkau akan sadar? Hei anak-anak muda di pelosok negeri ini, kapankah engkau sadar? Hei anak-anak muda yang nongkrong di warkop-warkop dengan hanya bermain judol, kapan engkau sadar? Luar biasa, saudaraku dan sahabat sekalian. Saya duduk di pesisir Samudra Hindia ini hanya dengan satu harapan dan doa agar kekuasaan Tuhan benar-benar ditunjukkan secepatnya, yaitu dibukakanlah akal pikiran, pemikiran, pemahaman bagi anak-anak muda, bagi rakyat Indonesia, bahwa betapa elit-elit di negeri ini berpesta pora dengan derita kita. Mereka bagi-bagi wilayah kekuasaan ekonomi. Mereka saling memuja dan memuji di antara mereka. Mereka mempertontonkan kekonyolan sebenarnya di hadapan kita sebagai rakyat. Tapi kita hanya ikut berpesta pora juga dengan kesedihan kita. Kapankah itu akan sadar? Kalian semua, terutama anak-anak muda yang kalian nongkrong di warkop-warkop. Hei anak muda, hei, apakah kamu sendiri kehidupan ini? Apakah kamu tidak miris melihat penderitaan orang tuamu pada saat dia menanggung kamu, membiayai kamu untuk kuliah? Ternyata kau hanya pulang nongkrong di warkop. Tidak ada pemikiran-pemikiran maju yang kau sampaikan melalui media sosial ini. Aku tidak pernah melihat banyak anak muda yang berteriak di media sosial. Hei kau anak muda, kau lagi ngapain? Kau masih ngopi terus ya? Kau hanya terjebak di judul ya? Betapa memalukan kau anak muda seperti itu. Anak muda, sadarlah kau anak muda, sadarlah. Sadarlah kau anak muda, sadarlah ya. Kapan kau sadar anak muda? Kapan kau akan sadar anak muda ya? Kapan kau akan sadar anak muda? Kapan? Kapan kau akan sadar anak muda ya? Kapan kau akan sadar anak muda? Kapan engkau sadar anak muda? Apa kau tidak akan sadar anak muda?